Lucu sekali film ini. Selamat datang di Cut on Review. Kali ini kita akan review film Agalaen bareng gua, Fadil. Film Agalaen ini disutradari dan ditulis oleh Muhat Kliaco, salah satu stand up comedian juga, dan diproduseri oleh Ernest Prakasa, sutradara yang memang terkenal dari stand up comedian, dan juga Dipa Andika, salah satu produser yang memproduseri film Ngeri-Ngeri Sedap yang keren waktu itu. Kalau kalian sering nonton podcast Agalaen, nah film ini juga judulnya Agalaen juga, diperaninnya juga sama orang-orang yang ngisi podcast tersebut. Ada Benedion, ada Boris Bokir, ada Indra Jegel, dan juga ada Oki Rengga. Tapi di film Agalaen ini punya cerita tersendiri, cerita yang memang dibawa dan ditulis oleh Muhat Kliaco tersebut menjadi sebuah cerita yang lebih fresh, dan kita jadi tahu bagaimana keempat pemuda ini tuh memeranin sebuah karakter di sebuah film. Bukan cuma kita dengerin podcastnya doang. Film ini bercerita tentang 4 pemuda yang tadi gue jelasin. Ada Bene, ada Oki, ada Boris, ada Indra yang meranin sebagai dirinya masing-masing. Jadi Bene sebagai Bene, Oki sebagai Oki, Boris sebagai Boris, Indra sebagai Indra. Ceritanya ini mengenai jadi keempat pemuda ini punya masalah finansial masing-masing. Jadi mereka punya latar belakang tersendiri bagaimana mereka punya masalah di finansial mereka. Dan motivasi mereka satu, yaitu adalah bagaimana mereka menemukan jalan keluar dari masalah-masalah finansial tersebut. Yang terpenting adalah motivasinya uang. Sama sekali tidak ada motivasi norma dan segala macamnya di cerita film Agalaen. Lalu 4 pemuda ini akhirnya membuat keputusan untuk membuat wahana rumah hantu di sebuah pasar malam. Nah, ini juga hal yang unik juga, pendekatan yang unik juga dari ceritanya, bagaimana mereka akhirnya melewati tantangan-tantangan sebagai orang yang membuka wahana rumah hantu di pasar malam tersebut. Lucu banget pokoknya. Dari awal sampai akhir komedinya padat banget. Kalau bisa dibilang atau istilah stand up comedy itu love per minute-nya itu bener-bener padat banget. Tiap babak, tiap scene, tiap menitnya itu selalu ada ketawa dari penonton. Gue salah satu yang nonton di awal-awal rilis, dan penonton di bioskop gue rame banget. Semuanya ketawa dari awal sampai akhir. Bahkan mungkin ada yang memang relate juga sama jokes-jokesnya gitu ya. Ada orang yang dari suku Batak, karena kan film Agalaen ini kan ngebawa unsur suku-suku Batak. Mereka tuh sampai seneng banget, gue ngerasa banget bagaimana mereka ngekomenin saat lagi nonton, terus ngomong agak lain, wah agak lain nih film dan segala macam itu. Pokoknya dari awal sampai akhir tuh film ini padat dengan jokes, dan jokes itu dibangun bukan dari act out atau kejadian-kejadian yang konyol. Ini salah satu mungkin gue ngerasanya kedewasaan dalam menulis ya. Kan kita tahu film-film komedi itu biasanya banyak adegan-adegan konyol yang maksa. Misalkan kayak meja terbang lah, atau misalkan di Warkop DKI itu ada pesawat mundur. Dan film-film lainnya yang kita tahu itu komedi-komedi yang maksa atau komedi konyol. Komedi di film Agalaen ini tuh gue lebih kenanya karena dialognya, karena struktur dari filmnya, karena penulisan dari si sutradara ini. Ini salah satu yang menurut gue sangat-sangat bagus banget. Shout out to Aco ya, yang udah nulis dan mensutradarai ini. Bagaimana dia bisa ngerangkum komedi-komedi itu berdasarkan jokes-jokes dan celotehan dari setiap pemerannya. Ini salah satu breakthrough juga sih untuk komedi film di Indonesia. Banyak juga jokes-jokes yang nyerempet ke referensi-referensi pop yang terjadi di sekarang ini ya. Apalagi mengenai perpolitikan Indonesia, atau misalkan kejadian-kejadian yang viral dan segala macamnya. Nah, ini jokes-jokes ini juga kalau misalkan kalian tahu konteksnya bakal lebih lucu lagi. Dan memang menurut gue jadi salah satu yang bikin kita tuh seneng banget kedatangan film ini di saat keadaan Indonesia sedang panas-panasnya dari perpolitikan. Lumayan buat kalian jadiin referensi untuk kalian ketawa-ketawa di saat-saat seperti ini. Tiap pemeran juga bisa ngebawa latar belakang karakternya dengan sangat baik. Gue nggak heran sih ya, keempat karakter ini, si Bene, Boris, Oki, dan Indra ini memang chemistry-nya mungkin udah kebangun banget dari mereka podcast juga. Jadi dari chemistry-nya, dari cara mereka ngebawa karakternya, ini menurut gue bagus banget. Kita tahu bagaimana mereka tuh punya masalah masing-masing, punya konflik masing-masing, dan motivasi mereka tuh
sangat tertuju dengan uang gitu loh, karena mereka punya permasalahan mereka sendiri-sendiri, dan kadang tuh hal itu tuh yang ngebangun film ini semakin spesial gitu, bagaimana dari konflik pribadi mereka sampai ke bagaimana mereka menemukan solusi-solusi dari konflik-konflik mereka. Lalu kontinuitas yang terjadi dari film ini sungguh-sungguh rapi. Ini salah satu yang menurut gua patut diacungi jempol, karena biasanya film-film komedi itu nggak terlalu merhatiin nih hal-hal seperti ini, aspek-aspek seperti ini. Tapi ini lagi-lagi diperhatikan dengan baik. Misalkan ada kejadian, anggaplah misalkan kejadian Oki makan duren misalkan. Ini nggak terjadi di film aslinya. Lalu nanti di babak berikutnya akan ada jawaban kenapa Oki itu makan duren. Nah, ini kontinuitas ini yang dijaga sama sutradaranya dan produsernya juga, sehingga jadi something yang punya makna, punya value gitu. Kenapa scene ini tuh ada di film ini. Ini yang patut gue apresiasi, patut gue acungi jempol juga. Kenapa film komedi seperti ini punya aspek yang sangat bagus dari kontinuitasnya yang gak pernah terjadi di film-film komedi sebelumnya. Patut kalian tonton makanya. Gue juga cukup gak expect ya solusi dari konflik mereka ini. Menurut gue sungguh-sungguh realistis dan masuk akal. Terkadang kan film-film, apalagi film-film komedi gitu ya, terkadang punya solusi dari konfliknya tuh solusi-solusi yang aneh, yang bahkan ngerusak whole filmnya gitu. Tapi solusi dari film ini tuh realistis banget. Dan gue tuh sepanjang film tuh mikirin gimana caranya mereka keluar dari konflik-konfliknya mereka. Oh pasti nanti ada aja lah kejadian-kejadian gak penting yang tiba-tiba solusinya jadi selesai dan segala macam. Tapi ternyata kita disuguhkan dengan solusi-solusi yang realistis. Dan endingnya, happy endingnya juga bisa kita terima dengan baik. Ini yang jarang gue temui dari film-film komedi yang gue tonton. Solusi-solusi yang realistis ini, solusi-solusi yang masuk akal ini tuh ada di sebuah film komedi. Jadi saat dari awal film sampai akhir film tuh gue sedikit banget nemuin kekonyolan-kekonyolan yang maksa ada di film ini. Dan itu terjadi lagi-lagi karena penulisan yang baik, dialog yang memang rapi, celotehan-celotehan yang memang dikonsep dengan baik agar menjadi lucu gitu ya. Bukan cuman ngandelin kayak act out atau kejadian-kejadian maksa yang cuman biar penonton tuh ketawa aja, ngundang tawa penonton aja. Ini patut dicontoh banyak oleh film-film komedi lain atau sutradara lain kalau misalkan kalian mau buat film komedi berikutnya. Atau nggak usah mau buat film komedi deh, buat film drama atau film-film bergenre lain, kalian patut contoh penulisan seperti ini. Bagaimana solusinya itu memang masuk akal dan bisa kita terima gitu loh. Bukan solusi-solusi konyol yang akhirnya ngerusak struktur filmnya. Ini patut lagi-lagi gue acungin jempol. Hal yang kurang dari film ini sebenarnya minor sih dan masih bisa gue maafkan. Gini, adegan sedihnya, adegan dramanya menurut gue masih bisa banyak diimprove. Dan memang gue harus akuin masih tidak sespesial di Ngeri-Ngeri Sedap. Film Ngeri-Ngeri Sedap gitu dramanya ya. Karena film Ngeri-Ngeri Sedap tuh dramanya tuh bagus banget gitu loh. Maksudnya satu paket film itu ada komedi dan dramanya itu benar-benar bagus banget. Di film Agak Lain ini mungkin sedikit bisa diimprove. Nggak jelek juga tapi bisa diimprove. Dan salah satu yang mau gue kasih catatan sih sebenarnya bagaimana Oki Rengga itu ngebawa adegan sedihnya gitu ya. Mungkin Oki Rengga bisa di film-film selanjutnya bisa lebih banyak latihan lagi saat ada adegan nangis ya. Ini salah satu yang sebenarnya minor menurut gue, masih bisa dimaafkan, cuman it could be better gitu loh. Jadi itu salah satu kekurangan di film ini. Kekurangan kedua adalah ya kita sudah paham ya bagaimana film pasti ada sponsornya juga pengen ada salah satu mungkin brand placement atau bagaimana dia promosi di film tersebut. Gak masalah, banyak film yang juga kayak ada ngebawa sponsor juga tetap bagus-bagus aja kok. Cuman kekurangan lagi di film ini adalah iklannya tuh hard selling banget gitu loh. Iklannya tuh bener-bener ngedeskripsiin bagaimana produk dari sponsornya itu. Jadi ada scene yang mungkin 1-2 menit
produknya itu yang disponsorin itu dijelasin bener-bener kayak kita nonton endorsan selebgram di TikTok atau endorsan artis-artis di TikTok atau di Instagram. Bener-bener hard selling banget. Tapi bagusnya memang brand placementnya nggak ngerusak ya, nggak ngerusak filmnya ya. Jadi memang brand placementnya hampir nggak ada menurut gue. Tapi ada memang satu scene, satu adegan yang bener-bener dia ngejelasin bagaimana produknya itu bla 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 bla. Nggak ngerusak sih, nggak ganggu juga. Cuman memang sedikit kayak ada 1 menit kita kayak oh ya. Ini nggak harus kita tonton lah, atau kalau bisa skip aja, bisa nggak sih nih skip ad. Rating film agak lain dari IMDb itu 8,2, cukup bagus. Tapi gue mau ngasih rating yang lebih bagus lagi, gue kasih 8,5 untuk film agak lain. Karena menurut gue ini salah satu film komedi yang fresh banget, penulisannya juga bagus banget, rapih banget. Tadi kontinuitasnya juga bagus banget. Gue rasa jarang orang ngesutradarain atau nulis film komedi ini serapih ini. Seperti yang sebelumnya juga di Ngeri-Ngeri Sedap juga, gue punya same feeling nonton film komedi seperti ini gitu loh. Jadi gue rasa kalau misalkan sutradara berikutnya, sutradara Indonesia mau ngebuat film komedi atau film genre lain, bisa nih jadiin film Agala ini benchmark buat kalian. Terkhusus film komedi ya, karena ternyata lu tuh nggak harus punya adegan-adegan konyol atau maksa loh buat ngundang tawanya penonton. Dengan dialog aja, dengan celotehan-celotehan setiap main aja, dengan penulisan yang baik aja, kalian tuh udah bisa buat penonton tuh ketawa. Jadi nggak perlu terlalu banyak hal-hal konyol lah. Ini yang patut dicontoh. Jadi itu review gue dari film Agak Lain. Masih ada di bioskop dan gue rasa akan lama di bioskop karena gue udah 4 hari setelah rilis nontonnya dan bioskopnya juga masih penuh banget. Kalian mending cepet-cepet nonton kalau misalkan gak mau ketinggalan film Agak Lain ini. Jadi itu aja review dari gue. Tunggu konten-konten kita berikutnya di Cut On Review, Cut On Podcast, dan lain-lainnya. Follow juga akun TikTok kita, subscribe akun YouTube kita, dan juga follow akun Instagram kita. Jadi see you on the next project. Bye-bye.